Halo teman-teman, untuk kali ini saya akan bagikan video mengenai prediksi soal matematika penilaian akhir semester ganjil tahun 2023. Simak videonya. Oh iya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share. Halo teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai prediksi soal PAS penilaian akhir semester Mapel Matematika semester ganjil 2023. Adapun yang saya bahas yaitu soal isi. Nanti untuk soal isi terdapat 5 soal. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Indikator untuk kisi-kisinya adalah diberikan sebuah bentuk aljabar. Peserta didik diminta menentukan banyak suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Contoh soal. 1. Diketahui bentuk aljabar 3x kuadrat y dikurangi 4xy kuadrat dikurangi 5xy plus 6. Tentukan A. Banyak suku dan sebutkan. B. Variabel. C. Sebutkan koefisiennya. D. Konstanta. Oke, kita kerjakan yang 1A dulu. Untuk mencari banyak suku, intinya untuk banyak suku itu penghubung yang letaknya di sebelah kanan kirinya. Penghubungnya berupa apa? Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, pembagian. Kebetulan untuk contoh soal ini, penghubungnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Letak suku itu di sebelah kanan kirinya penghubung, ya. Jadi letak suku itu di sebelah kanan kirinya penghubung. Penghubungnya ada pengurangan, kemudian ada penjumlahan. Oke, langsung saja kita kerjakan untuk sukunya. Letak suku itu di sebelah kanan dan kirinya penghubung. Penghubungnya berupa pengurangan. Berarti mana untuk sukunya? Berarti 3x kuadrat y. Kemudian mana lagi? 4xy kuadrat. Ada penghubung lagi berupa pengurangan di sebelah kanannya dan kirinya. Berarti itu namanya suku. Berarti apa lagi? 5xy. Terus ada penghubung lagi berupa penjumlahan. Sebelah kanan dan kirinya. Sebelah kanannya apa? Angka 6. Nah, berarti ada berapa suku? 1, 2, 3, 4. Berarti ada banyak sukunya adalah 4. Oke, kita sebutkan ya. Ada 3x kuadrat y, min 4xy kuadrat, min 5xy, dan 6. Jadi ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Itu untuk suku. Jadi jumlah sukunya ada 4. Lanjut ke yang B, yaitu variabel. Untuk mencari variabel, sebelumnya variabel itu pengertiannya apa? Yaitu pada intinya adalah berupa huruf, ya. Berupa huruf. Oke. Kalau berupa huruf kita lihat dari contoh soalnya. Ini hurufnya berupa apa aja? Oh, ternyata ada X, kemudian ada Y, ada apa lagi? Oh, ternyata cuma ada X dan Y. Berarti variabelnya ada 2, ya. Yaitu apa? X dan Y. Kemudian disuruh menyebutkan koefisiennya. Oke, koefisien itu apa? Koefisien itu yang melekat pada variabel. Nah, yang melekat pada variabel. Variabel kan X ini variabel, ini variabel, ini variabel. Yang melekat pada variabel itu namanya koefisien. Oke ya, yang melekat pada variabel itu namanya koefisien. Oke, yang melekat pada variabel angka berapa? Oh, angka 3. Kita tulis ada angka 3. Terus ini ada angka berapa lagi? Ada min 4. Oke. Ini lagi ada angka berapa? Ada angka min 5. Berarti ada berapa koefisien? Berarti ada 3 ya. Yang melekat pada variabel ada 3.
6 kenapa tidak termasuk koefisien? Karena tidak ada variabel yang melekat pada angka itu. Jadi variabel itu bentuknya nanti angka dan yang melekatnya berupa variabel. Oke, berarti ada 3, 1, 2, 3. Ada 3. Apa aja? Berarti 3, min 4, min 5. Terakhir yang D. Mencari konstanta. Konstanta. Konstanta itu yang berdiri sendiri ya, tanpa ada lekatan atau penghubung variabel. Jadi konstanta itu berdiri sendiri tanpa ada yang melekat bentuk variabel. Oke. Ini semua melekat pada variabel atau huruf ya. Ini ada hurufnya, 3-nya ada hurufnya, 4-nya ada hurufnya, 5-nya ada hurufnya. Nah, ini 6 ini namanya konstanta karena tidak ada yang melekat variabelnya. Berarti konstantanya ada 1, yaitu adalah 6. Oke, clear untuk soal nomor 1 ya. Misalkan baju sama dengan X. Kemudian selain baju ternyata ada apa? Oh, ternyata ada kaos. Berarti baju sebagai X, kaos sebagai Y. Kemudian model matematikanya. Kita lihat persamaan 1. Harga 3 buah baju dan 2 buah kaos adalah 390.000. Oke, model matematikanya. Harga 3 buah baju. Nah, bajunya apa ini? X. Berarti kalau 3 buah baju berarti 3X. Punggungnya dan berarti plus 2 buah kaos. Nah, kaosnya tadi misalkan apa? Y. Berarti 2Y. Adalah 390.000. Berarti disama dengankan 390.000. Kemudian untuk persamaan kedua, sedangkan harga 1 baju dan 3 kaos adalah 270.000. Oke, 1 baju berarti persamaan keduanya, ini persamaan 1 ya. Persamaan 1. Persamaan 2-nya. 1 baju berarti X ya. Baju kan dimisalkan X. Kalau 1 berarti diganti variabel itu sendiri. Berarti X. Dan 3 kaos. Oke, kaosnya tadi misalkan Y. Berarti 3 plus 3Y. Sama dengan harganya berapa? 270.000. Berarti 270.000. Oke, ini model matematikanya. Kemudian yang ditanyakan, maka harga 2 baju dan 4 kaos adalah 2 baju dan 4 kaos adalah pertanyaan yang ditanyakan. Harga 2 baju. Baju tadi misalkan apa? X. Berarti 2X. 4 kaos. Kaos tadi misalkan apa? Y. Berarti plus 4Y. Ini adalah yang ditanyakan. Oke. Langsung kita jawab ya. Jawab. Langkah pertama, kita harus mencari nilai X terlebih dahulu, kemudian nilai Y terlebih dahulu, baru nanti disubstitusikan sesuai yang ditanyakan. Kebetulan yang ditanyakan ini adalah 2X plus 4Y atau 2 baju plus 4 kaos. Jadi kita mencari harga 1 baju dulu, kemudian harga 1 kaos dulu. Oke ya. Kita caranya adalah pakai eliminasi substitusi. Oke, kita tulis dulu 3X plus 2Y sama dengan 390.000. Kemudian persamaan 2 adalah X plus 3Y sama dengan 270.000. Kita samakan, kita hilangkan. Oke, untuk kali ini saya akan hilangkan
yang X-nya. Kalau kita hilangkan X-nya nanti ketemu nilai Y-nya ya. Kalau kita hilangkan X-nya, kita akan ketemu nilai Y-nya atau harga kaosnya persatuan. Nah, ini 3X, ini baru 1X. Berarti biar sama, biar hilang X-nya, itu disamakan dulu. Ini dikalikan 1, yang bawah kalikan 3. Biar sama-sama nilainya 3, kemudian bisa dihilangkan, ketemu nilai Y-nya. Jadi pada intinya, kalau kita ingin mencari nilai Y, X-nya yang dihilangkan dan disamakan. Kalau ingin mencari nilai X, berarti Y-nya disamakan dan dihilangkan. Nah, dikalikan 1, ini kalikan 3. Oke. Kalikan 1, berarti jadinya adalah 3X plus 2Y sama dengan 390.000. Kalikan 3, berarti 3X plus 9Y sama dengan 270 kalikan 3. Itu jawabannya adalah 810.000. Nah, ini udah ada yang sama ya. Variabel X-nya udah sama, berarti nanti kita bisa ketemu nilai Y-nya atau harga kaosnya. Oke, tinggal kita kurangi. 3X kurangi 3X berarti hilang ya. Bis 2Y dikurangi 9Y hasilnya adalah negatif 7Y. Nah, sama dengan 390.000 dikurangi 810.000. Hasilnya ada negatif 420.000. Nah, kemudian kita butuhnya nilai Y, bukan min 7Y. Biar jadi Y berarti ini dibagi min 7. Yang kanan juga dibagi min 7 biar ketemu nilai Y-nya. Berarti min 7 bagi min 7 hilang. Berarti tinggal Y sama dengan negatif 420.000 dibagi min 7. Nah, negatif 420.000 dibagi negatif 7. Berarti hasilnya negatif bagi negatif hasilnya plus. 420 dibagi 7 hasilnya adalah 60.000. Nah, kita udah ketemu harga satu kaos ya. Lanjut kita cari untuk harga satu baju. Nilai Y-nya kita substitusikan ke persamaan 2. Persamaan 2 adalah X plus 3Y sama dengan 270.000. Tadi nilai Y-nya berapa? 60.000. Oke ya, ini persamaan 2 tadi. Persamaan 2. Substitusikan ke persamaan 2. 60.000 Y-nya. Berarti tinggal kita ganti yang Y-nya itu adalah 60.000. X plus 3. Y-nya berapa? 60.000. Berarti dikalikan 60.000. Sama dengan 270.000. X plus 3 kali 60.000 adalah 180.000. Sama dengan 270.000. Nah, kita butuhnya nilai X, berarti yang sebelah kiri pindah ruas ke kanan. Jadinya pengurangan ya. Berarti 270.000 dikurangi 180.000. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya 90.000. Tahu ya? Ini penjumlahan, dipindah ruas ke kanan jadinya pengurangan. Jadi 270.000 dikurangi 180.000. Hasilnya adalah 90.000. Setelah kita ketemu nilai harga satu baju dan satu kaos, tinggal kita lihat pertanyaannya apa. Oh, yang ditanyakan ternyata 2X plus 4Y. Oke, ditanyakan adalah 2X plus 4Y. Berarti tinggal kita substitusikan aja. 2, X-nya berapa? 90.000, kita tulis 90.000. Ditambah 4, Y-nya berapa tadi nilainya? 60.000, kalikan 60.000. 2 kalikan 90.000, hasilnya adalah 180.000. Ditambah 4 kali 60.000, hasilnya adalah 240.000. Nah, 180.000 ditambah 240.000, hasilnya adalah 420.000. Nah,
Jadi harga 2 baju dan 4 kaos adalah 420.000. Clear ya untuk soal nomor 2? Jadi pada intinya untuk mengerjakan PLDV atau SPLDV pasti ada 2 persamaan nantinya. Setelah 2 persamaan kita cari nilai X dan Y-nya, tinggal kita substitusikan ke pertanyaan. Ya. Oke. Lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 indikatornya sama dengan soal nomor 2, yaitu mengenai permasalahan SPLDV atau PLDV. Contoh soal, Pak Husen memiliki taman bunga yang berbentuk persegi panjang di tengah halaman rumahnya. Keliling taman Pak Husen adalah 18 meter. Jika selisih ukuran panjang dan lebarnya adalah 3 meter, berapakah luas taman bunga Pak Husen? Oke. Karena SPLDV itu identik dengan permisalan, jadi kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan ya, X itu adalah persegi panjang. Panjang persegi panjang. Adapun Y itu adalah lebar persegi panjang. Kenapa dimisalkan panjang dan lebar? Karena yang diketahui adalah panjang dan lebar. Kemudian karena yang ditanyakan juga luas. Luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Karena ini berupa soal SPLDV, jadi kita misalkan dulu biar lebih mudah. Oke, kita udah misalkan X-nya sebagai panjang persegi panjang, Y-nya sebagai lebar persegi panjang. Nanti pada intinya luas tamannya adalah panjang kali lebar, atau X dikalikan Y. Oke, model matematikanya. Model matematika dari persamaan 1. Persamaan 1 dilihat apa? Keliling taman Pak Husen adalah 18 meter. Oke, ditulis saja. Adalah 18 meter ya. Oke, berarti model matematikanya gimana? Keliling taman Pak Husen. Kelilingnya berbentuk apa ini? Oh, ternyata tamannya itu berbentuk persegi panjang. Oke, rumus keliling persegi panjang apa? 2 kali panjang tambah lebar. Sama dengan berapa? Oh, ini sama dengan kan 18, ini tulis 18. Kita lihat, ternyata untuk panjangnya tadi udah dimisalkan X, dan lebarnya udah dimisalkan Y. Berarti 2 kurung buka X ditambah Y sama dengan 18. Kemudian tinggal kita sederhanakan. 2 kalikan X, 2 kalikan Y. Yang luar kalikan dalam, jadinya 2X plus 2Y sama dengan 18. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Jadi tinggal X. 2X dibagi 2 hasilnya X. 2Y dibagi 2 hasilnya Y. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Oke, kita ketemu persamaan 1. Yaitu X plus Y sama dengan 9. X plus Y sama dengan 9. Ini adalah persamaan 1. Kemudian kita cari persamaan 2. Karena SPLDV itu identik persamaan 1 dan persamaan 2. Jika selisih ukuran panjang dan lebarnya adalah 3 meter. Oke. Selisih ukuran panjang
dan lebarnya adalah 3 meter. Oke. Ada kata-kata selisih. Selisih itu berarti dikurangi ya. Berarti panjang dikurangi lebar sama dengan 3 karena 3 meter. P udah dimisalkan apa? Oh, panjang udah dimisalkan X berarti X. Lebar tadi dimisalkan apa? Dimisalkan Y. Berarti min Y sama dengan 3. Kemudian biar nanti persamaan 2 ini bisa disubstitusikan ke persamaan 1 sehingga kita jadikan X sama dengan ya. Biar persamaan 2 nanti bisa disubstitusikan ke persamaan 1 berarti dijadikan X sama dengan X sama dengan 3 min Y dipindah ruas ke kanan jadinya 3 plus Y ya. Ini adalah persamaan kedua. Setelah persamaan 1 dan persamaan 2 ketemu, tinggal kita lihat pertanyaannya apa? Oh, luas taman. Luas taman itu berarti panjang kali lebar. Tapi kita perhatikan dulu. Ini baru berupa persamaan, belum ketemu nilai X dan Y-nya. Berarti kita harus cari dulu nilai X dan Y-nya. Dengan cara apa? Dengan cara eliminasi substitusi. Jadi persamaan 2 disubstitusikan ke persamaan 1 ya. Persamaan 2 ini X sama dengan 3 plus Y ini disubstitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi apa? X plus Y sama dengan 9. Jadi X plus Y sama dengan 9. X-nya tadi ganti apa? 3 plus Y. Berarti yang ada X-nya diganti 3 plus Y. 3 plus Y ya ditambah Y sama dengan 9 ya. 3 ditambah Y tambah Y. Nah, 1 tambah 1 2. Grupnya apa? Y. Berarti 2Y sama dengan 9. Kemudian kita butuhnya Y bukan 2Y. Jadi sebelah kiri harus pindah ke kanan. 2Y sama dengan 9 kurangi 3. Berapa? 9 dikurangi 3 berarti adalah 6 ya. Pindah ruas ke kanan jadinya adalah awalnya positif jadinya negatif. Kemudian kita bagi, kita sederhanakan biar hilang Y-nya. Y sama dengan 6 begitu berapa di 3. Ketemu lebar persegi panjang. Belum ketemu panjang persegi panjang. Nah, rumusnya tadi persamaan 2 apa? X sama dengan 3 plus Y. Berarti yang ini substitusikan ke persamaan 1, ke persamaan 2. Persamaan 2. X sama dengan 3 plus Y-nya berapa? 3. Berarti X-nya ketemu 6. Nah, ketemu panjangnya persegi panjang 6, lebarnya persegi panjang 3. Ya, karena X-nya panjang persegi panjang, Y-nya lebar persegi panjang. Tinggal kita tanyakan luas taman bunga Pak Husein. Luas taman bunga Pak Husein. Bentuknya apa? Bentuknya persegi panjang. Nah, bentuknya persegi panjang. Kalau bentuknya persegi panjang, berarti rumusnya luasnya adalah panjang kali lebar. Oke, panjangnya tadi sudah dimisalkan apa? X dikalikan L. L-nya apa? Y. Nah, sama ini ya, dikali nggak apa. Oke ya. L sama dengan X dikalikan Y. X-nya tadi apa? 6. X-nya ada 6 dikalikan Y-nya berapa? Y-nya 3. 6 kali 3 berapa? 18. Berarti luas taman bunga Pak Husein itu adalah 18. Jangan lupa karena bentuknya luas berarti meter persegi. Clear ya untuk soal nomor 3. Lanjut pembahasan soal nomor 4. Indikator kisi-kisinya diberikan sebuah fungsi fx, peserta didik diminta menyelesaikannya. Contoh soal, fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b jika f min 2 sama dengan min 10
dan F1 sama dengan 8, tentukanlah A nilai A dan B rumus fungsi fx, C nilai fungsi untuk x sama dengan 4. Nah, kita selesaikan yang pertama dulu. Nilai A dan B. Persamaannya kita tulis fx sama dengan ax plus b. Nah, kita cari nilai A dan B-nya dengan cara persamaan fx sama dengan ax plus b. Oke, kita dapatkan persamaan 1. Kita dapatkan persamaan 1 f-2 sama dengan min 10. Dan persamaan 2 f1 sama dengan 8. F-2 sama dengan min 10. Nah, jadi nanti untuk nilai angka min 2 ini disubstitusikan ke angka x. Jadi x-nya ini diganti dengan min 2. Karena ini sebagai pengganti fx. Jadi f min 2 A dikalikan min 2 ditambah B sama dengan min 10. Jadinya f min 2 min 2A plus B sama dengan min 10. Ini untuk persamaan 1 ya. Persamaan 1. Kemudian untuk persamaan kedua F1 sama dengan 8. Ini ya persamaan 2. Tinggal kita substitusikan. F1 yang ada X-nya diganti 1. Ini ya. A kali 1. Berarti A kali 1 ditambah B sama dengan 8. Jadi F1 A kali 1A plus B sama dengan 8. Ini adalah persamaan 2. Kemudian untuk mencari nilai A, kita dengan cara eliminasi. Persamaan 1 dieliminasi dengan persamaan 2. Ya. Persamaan 1 dieliminasi dengan persamaan 2. Oke, kita lihat ya. Persamaan satunya min 2A plus B sama dengan min 10. Persamaan 2A plus B sama dengan 8. Nah, ternyata nilai B-nya atau variabelnya udah sama, berarti tidak perlu kita samakan lagi, tinggal kita kurangi ya. Ketika kita menghilangkan nilai B, berarti nanti kita mendapatkan nilai A ya. Begitu pula sebaliknya, kalau kita mencari nilai B, berarti A-nya yang dihilangkan. Karena ini menghilangkan nilai B, berarti A-nya yang didapatkan. B kurangi B, habis ya. Min 2 kurangi A, hasilnya adalah utang 2 nambah utang lagi 1, berarti min 3A sama dengan min 10 min 8. Utang 10 tambah lagi utang 8, berarti min 18. A-nya biar jadi A, berarti sini dibagi min 3, sini juga dibagi min 3. Ini hilang, A-nya jadi min 18 bagi min 3. Hasilnya adalah A 6. Di A-nya adalah 6. Kemudian untuk mencari nilai B, A sama dengan ini kita substitusikan. Substitusi ke persamaan 2. Ya. Persamaan 2 yang mana? Yang ini ya. Berarti A plus B sama dengan 8. A-nya tadi berapa? 6. Plus B sama dengan 8. B-nya berarti yang awalnya penjumlahan jadi pengurangan. 8 kurangi 6, B-nya adalah 2. A-nya ketemu, B-nya ketemu. Clear ya untuk soal nomor 4A. Lanjut sekarang yang B. Rumus fungsi fx. Nah, rumus fungsi fx. Dengan A-nya itu tadi berapa? 6. Dan B-nya 2. Tinggal kita masukkan persamaan fx sama dengan ax plus b. ax plus b.
A-nya 6, X plus B-nya adalah 2. Berarti Fx-nya adalah 6X plus 2. Kemudian kita fokus yang C, terakhir. Nilai fungsi untuk X sama dengan 4 adalah nilai fungsi untuk X sama dengan 4. Nah, berarti tinggal Fx, kita tulis ya, sama dengan AX plus B. Kita udah ketemu. A-nya berapa? A-nya 6, B-nya berapa? B-nya 2. A-nya 6, B-nya 2. Kita substitusikan ke persamaan. Berarti Fx A-nya berapa? 6, berarti tulis 6. Terus dilihat X-nya 4, berarti ini juga disubstitusikan ke X. Nah, 6 kali 4 tambah B-nya berapa? 2. Fx sama dengan 6 kali 4, 24 ditambah 2. Berarti Fx-nya 24 tambah 2 yaitu 26. Nah, ini jawaban dari fungsi untuk X sama dengan 4. Clear ya untuk pembahasan soal nomor 4? Lanjut soal nomor 5. Indikator kisi-kisinya diberikan sebuah grafik persamaan garis lurus. Peserta didik diminta menentukan persamaannya. Contoh soal, tentukan persamaan garis pada gambar berikut. Yang A gambaran seperti ini, yang B seperti ini. Jadi, saya berikan 3 contoh grafik. Nah, untuk menyelesaikan yang 5A, caranya adalah kita mencari titiknya terlebih dahulu. Kita fokus titik yang pertama ya. Titik yang pertama ini ya, fokusnya di sini ya. Kalau dilihat dari sini, sini berarti titiknya adalah karena X, Y ya, X, Y berarti titik yang pertama X-nya berupa apa ini? Berupa 0, Y-nya berapa? 5 ya. Kemudian titik yang kedua fokus yang sini. Titik yang kedua. Oke, dan titik kedua X, Y sama dengan berarti X-nya berapa? X-nya 2. Ini kan X, ini Y. Berarti membacanya dari X dulu baru Y. Ya. Ini tadi X, Y, X-nya 0, Y-nya 5. Kalau ini karena 2-nya letak di X, berarti ini X-nya itu 2. Y-nya berapa? Y-nya kebalikan ini, berarti 2,0. Rumusnya untuk mencari persamaan garis pada grafik yaitu Y min Y1, Y2 dikurangi Y1, X min X1, X2 dikurangi X1. Oke, ini sebagai X1 Y1, ini sebagai X2 Y2 ya. Yang awal itu sebagai X1 Y1, yang kedua itu sebagai X2 Y2. Ya. Ini X2 Y2. Oke, kita tulis Y-nya belum ada persamaannya, kita tulis Y. Y1-nya berapa? 5. Y2-nya berapa? Y2-nya 0. Y1-nya berapa? Y1-nya 5, kita tulis 5. Sama dengan X min X1-nya berapa? X1-nya 0. X2-nya berapa? X2-nya 2. X1-nya berapa? X1-nya 0. Nah, berarti Y min 5 per min 5 sama dengan X per 2. Kemudian kita kalikan silang. Ya. Bisa min 5X boleh, nggak apa. Kalikan silang, jadi X dengan min 5, 2 dengan Y min 5. 5 sama X. Berarti 5 dikalikan titik. Saya ganti sebagai perkalian 5 kalikan X sama dengan 2 dikalikan Y min 5. Jadi
penyebut yang sebelah kiri dikalikan pembilang sebelah kanan, kemudian penyebut sebelah kanan dikalikan pembilang sebelah kiri. 5 kalikan X hasilnya ada 5X sama dengan 2 kalikan Y, 2 kalikan min 5. 2 kalikan Y hasilnya 2Y, 2 kalikan min 5 hasilnya min 10. Kemudian kita jadikan satu aja. 5X, 2Y pindah ruas sebelah kiri. Nah, min 2Y, min 10 pindah ruas kiri juga. Yang awalnya negatif jadinya positif. Plus 10 sama dengan 0. Boleh dijadikan bentuknya seperti ini. Kita bisa menjadikan bentuk persamaannya 5X min 2Y plus 10 sama dengan 0. Atau bisa juga kita jadikan Y sama dengan. Kalau jadikan Y sama dengan, berarti min 2Y sama dengan 10-nya pindah ruas kanan, 5X-nya juga pindah ruas kanan. Yang awalnya positif jadinya negatif 5X, 10-nya pindah kanan, yaitu min 10. Nah, dijadikan Y sama dengan, berarti semuanya dibagi dengan min 2. Biar Y-nya, biar jadi Y sama dengan min 2 dibagi min 2. Jadinya adalah min 2 gini ya, biar nggak bingung. Oke, min 2Y dibagi min 2 sama dengan min 5 per 2 min 2X min 10 dibagi min 2. Jadinya ini adalah hilang, Y sama dengan min 5 bagi min 2. Negatif bagi negatif, hasilnya positif, jadi 5 per 2X min 10 dibagi min 2, berarti jadinya plus 5. Nah, ini persamaan Y sama dengan. Jadi jawabannya bisa ini, bisa juga ini. Keduanya benar. Keduanya benar. Lanjut contoh yang kedua. Nah, cara membacanya tadi saya sudah sampaikan. X, Y yang pertama ya. Kita fokus ke yang bagian atas dulu. Nah, X-nya yang mana? X-nya yang 0, pasti letaknya di sini itu X. Nah, berarti 0, Y-nya berapa? Y-nya min 3. Kemudian persamaan kedua. Dan X, Y. X-nya berapa? X-nya sini. Oh, ternyata X-nya 2. Ini fokusnya ke sini. Sini ya. X-nya 2, kita tulis 2, Y-nya berapa ini? 0, berarti 2,0. Nah, ketemu X1-nya 0, Y1-nya min 3, X2-nya 2, Y2-nya 0. Langsung tinggal kita masukkan ke perumusan. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. Sama dengan X min X1, X2 dikurangi X1. Y1-nya berapa? Oh, Y1-nya min 3. Kita tulis min 3. Sama dengan per Y2 berapa? Oh, Y2-nya 0. Ditulis 0. Y1-nya berapa? Y1-nya min 3. Ditulis min 3. Sama dengan X. X1-nya berapa? X1-nya 0. Tulis 0. X2-nya berapa? X2-nya 2. Tulis 2. X1-nya berapa? 0. Nah, ini negatif sama negatif hasilnya positif. Y plus 3 per negatif sama negatif hasilnya positif X2. Nah, setelah ini tinggal kita kalikan silang. 3 sama X, 2 dengan Y plus 3. Ya. Penyebut bagian kiri dengan pembilang sebelah kanan, penyebut bagian kanan dikalikan sama pembilang sebelah kiri. Kalikan silang. Berarti 3 dikalikan X sama dengan 2 dikalikan Y plus 3.
3 kalikan X hasilnya 3X sama dengan 2 kalikan Y, 2 kalikan 3. 2 kalikan Y hasilnya 2Y plus 6. Nah, lanjut di sini ya. Kemudian kita jadikan X sama dengan, kalau kita jadikan X sama dengan, pindah ruas ke kiri, pindah ruas ke kiri. Berarti 3X min 2Y yang awalnya positif, pindah ruas ke kiri jadinya negatif. Kemudian 6-nya juga dipindah karena dijadikan sama dengan 0. 6 pindah ruas awalnya positif jadinya negatif sama dengan 0. Nah, ini udah ketemu persamaannya. Kalau dijadikan D sama dengan boleh nggak? Boleh. Kalau dijadikan D sama dengan, berarti min 2Y, lainnya pindah ke kanan. Sama dengan min 3X, ini ya yang awalnya positif jadinya negatif karena pindah ruas ke kanan. Yang min 6 pindah ruas kanan, awalnya negatif jadinya positif. Kemudian bisa kita sederhanakan, bisa kita jadikan disama dengan, berarti intinya harus dibagi min 2 ya, biar jadi Y sama dengan, berarti min 2Y dibagi min 2 sama dengan min 3X dibagi min 2 plus 6 dibagi min 2. Min 2Y dibagi min 2 berarti jadinya positif, negatif bagi negatif hasilnya positif. Min 3X dibagi min 2 jadinya adalah 3/2X. Positif bagi negatif hasilnya negatif. 6 bagi 2 adalah 3. Karena hasilnya negatif berarti jawabannya adalah negatif. Nah, ini adalah persamaan Y sama dengan. Kalau ini persamaan AX plus BX plus Y sama dengan 0. Ini benar, ini juga benar. Oke ya, ini untuk contoh soal yang A dan B. Satu lagi, contoh yang C. Untuk contoh soal nomor 5C, terdapat grafik yang mana garisnya ada dua, yaitu garis A dan garis B. Ini garis A dan garis B itu saling tegak lurus. Jadi agak berbeda dengan contoh soal nomor 5A dan 5B. Kalau 5A dan 5B hanya satu garis. Kalau 5C ini terdapat dua garis. Garis A dan garis B saling tegak lurus. Untuk menyelesaikan persamaan ini, langkah pertama yaitu mencari titiknya terlebih dahulu. Nah, langsung kita cari titiknya ya. Titik dari garis A. Garis A. Titiknya tadi untuk mencari seperti dengan contoh nomor 5A dan 5B. X1, Y1, X2, Y2 ya. X1, Y1 dan X2, Y2. X1-nya kita fokus ini. Nah, kita fokusin sini dulu. Ya. Ini ada angka 0. Berarti ini mulainya dari 0, X-nya kan 0. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2. Dan X2, Y2 kita fokus ini. Nah, fokus ini. X-nya ternyata letaknya di min 1, berarti min 1 ini sebagai X, 0-nya sebagai Y. Berarti min 1, 0. Kemudian setelah kita ketemu titiknya, titik garis A-nya, karena untuk contoh soal nomor 5C ini grafiknya atau garisnya saling tegak lurus, kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu. Gradien dari garis A, kemudian dari gradien garis A kita akan menemukan gradien garis A yang saling tegak lurus dengan garis B. Setelah itu tinggal kita masuk perumusan untuk mencari persamaannya. Ya. Kita cari gradien dari garis A. Kalau gradien garis A berarti MA. M-nya gradien, A-nya itu garis A. Rumusnya apa? Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2-nya berapa? Y2-nya 0, terus 0. Y1-nya berapa? Y1-nya 2, kita tulis 2 per X2-nya berapa? X2-nya min 1. X1-nya berapa? 0. 0 kurangi min 2, saya min 2 per
Min 1 kurangi 0 adalah min 1. Min 2 kurangi min 1. Min 2 dibagi min 1 hasilnya adalah 2. Nah, min 2 dibagi min 1 hasilnya 2. Kemudian setelah kita ketemu gradien dari garis A, kita mencari gradien yang saling tegak lurus dengan garis B. Ini simbol tegak lurus ya. Rumusnya adalah MA dikalikan MB sama dengan min 1. MB itu garis B ya. MA-nya kita udah ketemu tadi, gradiennya. MB adalah yang tegak lurus dengan gradien garis A. Jadi MB sama dengan MA-nya berapa tadi? 2, kita tulis 2 dikalikan MB min 1. Kita butuhnya MB bukan 2, berarti 2-nya harus dihilangkan dengan dibagi 2. Kalau kiri dibagi 2 berarti kanan juga harus dibagi 2 ya, berarti ketemu MB. Ini hilang ya, sama dengan min 1/2. Kita ketemu gradien yang tegak lurusnya adalah min setengah. Setelah kita ketemu gradien MB-nya atau yang tegak lurus ini, berarti kita tinggal masukkan ke perumusan untuk mencari persamaan dari grafik soal ini. Karena gradien B, berarti kita ambil titiknya yang B juga. Titik yang B tadi apa? Titik X, Y. Titik yang B tadi adalah min 1,0. Ini ya, min 1,0. Kenapa kita pakai titik yang ini? Karena yang diketahui tegak lurusnya adalah yang MB-nya atau yang ininya. Makanya pakainya titik yang kedua. Ambilnya titik yang kedua karena yang tegak lurus atau gradien yang tegak lurus adalah yang MB. Yang MB kan yang kedua. Berarti ambil titiknya adalah yang kedua, yaitu min 1,0. Tinggal kita masuk perumusan Y min Y1 M X min X1. Y min Y1 ini sebagai X1, Y1. Y1-nya berapa? Y1-nya 0, kita tulis 0. M, gradien yang tegak lurus, yang MB-nya min setengah, berarti min setengah. X, kita tulis X, X1-nya berapa? X1-nya min 1. Y min, ini Y min 0 sama dengan, kita tulis saja min setengah X plus 1. Nah, ini ya. Y sama dengan yang luar kalikan dalam, yang luar kalikan dalam. Berarti min setengah X min setengah. Nah, kayak gini rumusnya untuk Y sama dengan. Ya. Ini boleh. Ini. Atau mau dijadikan X sama dengan. Ini boleh. Atau mau juga kita sederhanakan. Kita kalikan 2 ya. Nah, biar hilang, berarti 2Y sama dengan min X min 1. Ini juga boleh. Ini benar, ini juga benar ya. Ketemu jawabannya Y sama dengan min setengah X min setengah atau 2Y sama dengan min X min 1. Boleh. Jawabannya ini boleh, jawabannya yang bawah juga boleh. Ya. Clear ya untuk contoh soal nomor 5. Oke, kita sudah selesai ya membahas prediksi soal PAS IC Matematika semester ganjil 2023. Saya harapkan teman-teman juga tetap berlatih latihan soal yang lainnya dari referensi Bapak Ibu Guru. Semoga teman-teman dilancarkan dan dimudahkan ujiannya dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Semangat!